Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemerintah memprediksi puncak gelombang kasus virus COVID-19 varian Omikron terjadi pada awal Februari mendatang. Dalam perkembangan kasus di negara lain, lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron terjadi sekitar 40 hari setelah kasus pertama ditemukan. Terkait dengan informasi tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Mustafa Kamal menegaskan pemerintah perlu berkaca pada penanganan COVID-19 dalam 2 tahun terakhir. Pemerintah memprediksi puncak gelombang kasus virus COVID-19 varian Omikron terjadi pada awal Februari mendatang. Dalam perkembangan kasus di negara lain, lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron terjadi sekitar 40% setelah kasus pertama ditemukan. Terkait informasi tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Mustafa Kamal menegaskan, pemerintah perlu berkaca pada penanganan COVID-19 dalam 2 tahun terakhir. Berdasarkan data statistik per 8 Januari 2022, Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi jumlah kasus Omikron di Indonesia ada sekitar 414 kasus yang menempatkan Indonesia berada di peringkat ketiga tertinggi di Asia Tenggara. Anggota Komisi 10 DPR RI Mustafa Kamal menghimbau, pemerintah dan masyarakat harus berhati-hati dengan adanya varian Omikron supaya situasi di tanah air tetap kondusif. Ya, kita sudah sama-sama mengalami masa-masa yang berat, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Apakah kita mau belajar atau tidak? Itu persoalannya di situ. Ya, baik pemerintah, apakah akan tetap konsisten, ya ketat dan semakin bagus lagi untuk menyiapkan infrastruktur yang kondusif untuk menghadapi pandemik ini? Ya, kita harus lebih presisi lagi, lebih tepatnya. Untuk mengantisipasi meluasnya varian baru Omikron ini, pemerintah terus menghimbau masyarakat agar tetap waspada dari melonjaknya penularan varian Omikron. Dari Senayan, Jakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk mengupayakan pemulihan sektor pariwisata karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk mengupayakan pemulihan sektor pariwisata karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menparekraf, anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan mengatakan, masih banyaknya tempat-tempat wisata yang sepi dari pengunjung. Untuk itu, Putra mendorong Kemenparekraf melakukan langkah-langkah konkret untuk menarik kembali wisatawan ke dalam negeri, terutama di destinasi wisata super prioritas. Kalau saya lihat di capaian 2020 dan target 2021 memang ini masih belum menggembirakan karena lompatannya itu masih belum ada lompatan ya. Kalau kita mengkomparasi antara nilai tambah ekonomi kreatif nasional, jumlah kualitas dan jumlah wisatawan, baik itu Wisman maupun Wisnus dan lain sebagainya, memang rasanya ini belum ada lompatan ya, bahkan ada di beberapa poin ada penurunan. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Adrianus Asia Sidot mengungkapkan sektor pariwisata sebelumnya menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Nah, nilai devisanya tentu saja jauh. Oleh karena itu kita harus kerja keras, apalagi kalau ingin mewujudkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penunjang devisa atau sumber devisa utama negara kita. Program ini merupakan program unggulan. Nur Fuad dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI tengah mematangkan persiapan sidang Interparliament Union atau IPU General Assembly ke-144 yang akan digelar pada tanggal 20-24 tahun 2022 mendatang di Nusa Dua, Bali. Helatan akbar Parlemen Dunia ini akan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mengantisipasi penyebaran virus corona varian baru Omikron. Sekretariat Jenderal DPR RI tengah mematangkan persiapan sidang Interparliament Union atau IPU
General Assembly ke-144 yang akan digelar pada tanggal 20 hingga 24 tahun 2022 mendatang di Nusa Dua, Bali. Helatan akbar Parlemen Dunia ini akan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mengantisipasi penyebaran virus corona varian baru Omikron. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Damayanti menuturkan, selain mempersiapkan materi, Setjen DPR RI juga akan fokus mempersiapkan protokol kesehatan dengan melibatkan BNPB, Kementerian Kesehatan serta Kemenkumham. Maya juga mengaku sudah mendapat arahan dari Ketua DPR RI agar membatasi kehadiran peserta dan hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Maya menambahkan, rangkaian perhelatan sidang umum yang akan dihadiri oleh lebih dari 1.000 delegasi dari 179 negara anggota IPU tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian domestik. Acara ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan DPR RI sebagai parlemen negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Ini persiapan untuk sidang IPU 144 di Bali ini memang sudah sangat dekat gitu ya. Jadi ada beberapa hal tadi hasil rapat kami, 2 hal yang sangat penting. Selain materi yang harus disiapkan adalah ini dengan keadaan protokol kesehatan yang ketat, karena sampai saat ini seluruh dunia masih kena wabah dari COVID. Untuk itu memang perlu ada persiapan khususnya untuk masalah kesehatan. Dari Bali, Fitian Aunila, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari DPR RI terkait pimpinan DPR RI yang meminta pemerintah perketat pintu masuk Indonesia. Tetaplah bersama kami. Untuk mengantisipasi gelombang 3 COVID-19 dan meningkatnya varian Omikron, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah memperketat penerapan protokol kesehatan dan menutup pintu masuk Indonesia, khususnya untuk warga negara asing dan pelaku perjalanan luar negeri. Untuk mengantisipasi gelombang 3 COVID-19 dan meningkatnya varian Omikron, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah memperketat penerapan protokol kesehatan dan menutup pintu masuk Indonesia, khususnya untuk warga negara asing dan pelaku perjalanan luar negeri. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan sudah 72 negara mengalami dampak penyebaran COVID-19 varian Omikron. Dan di Indonesia sendiri sudah sekitar 506 orang terjangkit Omikron setelah melakukan perjalanan luar negeri. Melihat kondisi kecepatan penularan Omikron di Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah mengeluarkan aturan tegas untuk menutup pintu masuk ke Indonesia dan pelarangan perjalanan luar negeri. Muhaimin juga meminta agar para pelaku perjalanan luar negeri dikarantina selama 14 hari tanpa adanya negosiasi. Pengetatan protokol kesehatan di seluruh fasilitas umum mutlak diperlukan, dibarengi dengan pengawasan dari Satgas COVID dan aparat berwenang. Kita sudah menyaksikan langsung bahayanya, penyebarannya yang luas, tetap protokol kesehatan nomor 1. Yang kedua, tutup perjalanan ke luar negeri, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Seperti beberapa negara yang sudah menyesal, Amerika menyesal, Turki menyesal, Inggris menyesal, gara-gara terlalu membuka diri tanpa ada pembatasan. Kemenkes sendiri mengantisipasi bahwa gelombang ketiga akan ada. Jadi himbauan kepada masyarakat sendiri? Saya kira kita harus waspada. Liburan kemarin sudah meledak kayak begitu. Jangan diteruskan, kita harus betul-betul ketat prokesnya. Hilman Hidayat dan Syamsul TVR Parlemen melaporkan. Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara atau RUU IKN melaksanakan konsultasi publik ke Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar baru-baru ini. Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara atau Rancangan Undang-Undang IKN melaksanakan konsultasi publik ke Universitas Hasanuddin, Makassar. Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang IKN, Hamka Kadi mengungkapkan, berdasarkan masukan yang diterima, sektor maritim perlu menjadi perhatian dan perlu dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang IKN. Pengelolaan kemaritiman yang meliputi pesisir dan pulau kecil dalam pembangunan IKN masih belum terlingkupi secara maksimal. Hal ini ditunjukkan pada pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan
Wilayah laut yang dikembangkan melalui pembangunan IKN hanya sekitar 68.000 hektar, sedangkan wilayah darat seluas 256.000 hektar. Padahal, Teluk Balikpapan termasuk pesisir yang seharusnya bisa turut dikelola melalui pembangunan IKN, sehingga Jamaluddin berharap negara dapat hadir untuk memperbaiki kelautan Indonesia. Hamka menjelaskan, pembahasan rancangan Undang-Undang IKN dilakukan dalam waktu yang tepat dan lengkap dari segi konten dan materi lengkap. Hamka berharap implementasi rancangan Undang-Undang IKN dapat bermanfaat bagi pengembangan wilayah Indonesia bagian timur, salah satunya Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan, senangnya orang di Sulawesi Selatan ini lebih khusus itu karena dampaknya dari ibu kota itu pertama di Sulawesi Selatan. Bahan bakunya dalam pembangunan nanti pasti dari sini semuanya. Misalnya batu gunung, pasti dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, itu pasirnya dan sebagainya pasti dari sini. Jadi itu kalau pembangunan ibu kota negara ini dimulai, banyak manfaatnya untuk Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan, Alfredo, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI mendukung wacana pembubaran PLN Batubara. Perusahaan tersebut dinilai tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung usaha PLN sehingga terjadi krisis batubara di awal tahun. Anggota Komisi 7 DPR RI mendukung wacana pembubaran PLN Batubara. Perusahaan tersebut dinilai tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung usaha PLN sehingga terjadi krisis batubara di awal tahun. Kelangkaan pasokan batubara disebabkan karena PLN memenuhi pasokan batubara melalui trader yang tidak memiliki kewajiban DMO. Untuk itu, keberadaan PLN Batubara perlu dikaji ulang, jangan sampai mengganggu pasokan batubara nasional. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana pembubaran PLN Batubara. PLN Batubara awalnya didirikan untuk menyokong pasokan batubara PLN. Namun nyatanya PLN Batubara kini hanya fokus pada aktivitas bisnis dan tidak mensupport kebutuhan PLN itu sendiri. Ada sesuatu yang tidak sehat ya. Saya bertemu dengan beberapa pengusaha kecil, pemilik UP kecil dan juga pengusaha tongkang. Mereka tidak punya pilihan ketika berbisnis dengan PLN, ya kan, melalui suplainya melalui PLN Batubara, ya kan. Jadi semuanya dicatut. Jadi PLN Batubara ini menurut saya hanya sebagai makelar saja dengan PT Batra itu bagian logistiknya. Bambang Patijaya juga menyoroti terkait lambatnya PLN Batubara dalam membayar kewajibannya pada pengusaha yang bisa memakan waktu hingga 5 sampai dengan 6 bulan. PLN Batubara merupakan anak perusahaan PLN yang didirikan pada Agustus 2008 dengan tujuan untuk mengamankan pasokan batubara untuk PLTU PLN dan anak perusahaan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda. Setelah jeda berikut ini. Menyongsong era parlemen modern, Sekretariat Jenderal DPR RI menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terkait data kependudukan. Sekretariat Jenderal DPR RI menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri terkait pemanfaatan KTP elektronik dan data kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik di DPR RI. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan DPR RI memerlukan verifikasi terkait data kependudukan. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan mempercepat proses kerja di DPR RI. Ya, perjanjian MOU dengan Dirjen Dukcapil ini kita berkaitan dengan kepentingan untuk data kependudukan. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis DPR itu yang berkaitan dengan sesuatu yang harus kita verifikasi ya, data kependudukannya. Baik hal-hal yang berkaitan dengan kedewanan maupun yang juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang ada di Sekretariat Jenderal. Jadi dengan adanya MOU ini
akan mempercepat verifikasi berkaitan dengan nanti NIK, identitas, dan lain sebagainya. Nanti setelah perjanjian ini ke depannya tentu berkaitan dengan trace data yang dibutuhkan akan lebih cepat, lebih mudah. Indra Iskandar menambahkan, tahap uji coba pemanfaatan data kependudukan tengah berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan adanya kerjasama ini, memberi kemudahan akses bagi Setjen DPR RI untuk mengunduh data kependudukan anggota Dewan, pegawai, serta tamu yang berkunjung di DPR RI. Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Pansus RUU Ibu Kota Negara menyerap aspirasi pihak akademisi Universitas Sumatera Utara atau USU dalam upaya merampungkan RUU Ibu Kota Negara yang sedang dibahas bersama pemerintah dan akan disahkan dalam waktu dekat ini. Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menyerap aspirasi pihak akademisi Universitas Sumatera Utara atau USU dalam upaya merampungkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang sedang dibahas bersama pemerintah dan akan disahkan dalam waktu dekat ini. Anggota Pansus IKN, Hamid Nur Yasin menjelaskan, Pansus Rancangan Undang-Undang IKN dibentuk guna mendalami dan membahas rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dengan tetap memperhatikan kritik dan masukan secara komprehensif dari elemen masyarakat dan akademisi. Nah, kemudian kita ingin menyerap aspirasi dari masyarakat, khususnya di perguruan tinggi, untuk memberikan masukan-masukan yang kritis dan konstruktif demi perbaikan karya-karya pansus kita, pansus IKN ini. Ya. Di mana kita ketahui bahwa masih banyak persoalan-persoalan. Wakil Rektor 1 Universitas Sumatera Utara, Edi Ihsan, berharap pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dapat menjadi solusi pemerataan kesejahteraan masyarakat dan roda perekonomian. Di mana dalam RUU tersebut seluruh aspek yang terkait telah terakomodir melalui analisis yang komprehensif dan pertimbangan yang matang dari para pakar di bidangnya, sehingga tidak memberikan beban tambahan baik pada Ibu Kota Negara ditinggalkan maupun pada Ibu Kota baru yang akan dibangun dan difungsikan, serta yang paling utama dalam konteks proses pembangunan di seluruh negeri. Dari Sumatera Utara, Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berakhirlah sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlementaria. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlementaria berikutnya.